Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika orang mendengar istilah mendekat kepada Tuhan, seringkali yang terlintas dalam pikiran adalah suatu rangkaian kewajiban agama yang harus dilakukan untuk mencapai hal itu. Dan itu mengakibatkan banyak orang segera mundur atau menarik diri ketika mendengar istilah ini. Akan tetapi, kebenarannya sangatlah jauh daripada yang seringkali terlintas dalam pikiran banyak orang tadi. Istilah mendekat kepada Tuhan bukanlah sesuatu yang menyulitkan, bukanlah sesuatu yang berat, melainkan sesuatu yang sebenarnya sangat sederhana. Hari ini, kita akan belajar bagaimana kita dapat mendekat kepada Tuhan dan menikmati keintiman yang Yesus Kristus telah bayar lunas bagi kita di kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mendekat kepada Tuhan dimulai dan dilandaskan pada satu hal yang sangat sederhana, yaitu komunikasi. Tidak ada hubungan yang sehat yang dapat terjadi tanpa komunikasi yang baik. Suatu hubungan yang sehat dan intim dengan Tuhan juga sangat berhubungan erat dengan komunikasi yang baik. Ketika Yesus Kristus menyelesaikan karya penebusannya di kayu salib, oleh darahnya yang tercurah, Dia membuka jalan yang hidup dan yang baru bagi setiap orang yang percaya kepadanya untuk menjadi anak-anak Allah dan datang kepada Dia. Ketika darahnya dicurahkan, Yesus telah membuat kita semua yang percaya kepadanya memiliki hubungan yang erat dan keintiman dengan Tuhan. Secara posisi, ini telah dikerjakan oleh Yesus bagi kita. Sudah diselesaikan oleh Yesus bagi kita di kayu salib. Firman Tuhan dalam Efesus pasal 2 ayat 12-14 mengatakan, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam Efesus pasal 2 ini mengatakan bahwa oleh Yesus kita yang dahulu seteru Allah telah dijadikan dekat. Tembok pemisah telah diruntuhkan dan kita telah dijadikan satu dengan Allah. Kita memiliki hubungan yang erat. Kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan oleh darah Yesus. Darah Yesuslah yang membuka jalan untuk kita boleh memiliki keintiman dengan Bapa. Tanpa darah Yesus, apapun yang kita lakukan tidak akan membawa kita ke dalam keintiman dengan Allah. Akan tetapi, meskipun secara posisi kita telah ditempatkan di dalam hubungan yang intim dengan Tuhan oleh darah Yesus, secara pengalaman praktis yang kita jalani setiap hari maupun secara kesadaran kita, masih banyak yang belum menikmati apa yang telah Yesus Kristus sediakan bagi kita oleh curahan darahnya. Adalah kebenaran firman Allah bahwa oleh darah Yesus kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Akan tetapi dalam kenyataan yang kita jalani tiap hari, belum semua menikmati apa yang Yesus Kristus telah bayar lunas oleh darahnya itu. Oleh sebab itu, kesadaran atau consciousness kita akan kedekatan kita dengan Tuhan, akan hubungan kita yang hari ini kita miliki di dalam Kristus dengan Tuhan, keintiman yang kita telah miliki karena curahan darah Yesus. Kesadaran akan hal ini perlu dibangun dalam diri tiap-tiap kita, sehingga kita dapat menikmati secara praktis dalam hidup kita tiap-tiap hari keintiman dengan Bapa Sorgawi yang Yesus Kristus telah sediakan bagi kita lewat jalan yang hidup dan yang baru, yaitu darahnya yang telah dicurahkan untuk kita itu. Ibrani 10 ayat 19 mengatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Sekali lagi, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk
ke dalam tempat kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini hubungan yang Yesus Kristus telah sediakan bagi kita oleh darahnya. Kita sekarang memiliki akses untuk dengan penuh keberanian dapat menghadap Allah di tahta kudusnya, di tempat maha kudus. Kita memiliki akses ini oleh darah Yesus. Keintiman sudah menjadi milik kita oleh darah Yesus. Akan tetapi kesadaran kita akan apa yang kita sudah miliki ini di dalam Kristus oleh darah Yesus itu belum terbangun cukup sehingga kita dapat menikmati keintiman ini tanpa rasa bersalah, tanpa penuduhan, tanpa perasaan kurang dekat dan sebagainya. Agar kesadaran atau consciousness kita akan apa yang sudah kita miliki, yaitu keintiman dengan Allah lewat darah Yesus, dapat tumbuh di dalam diri kita, maka kita perlu membiarkan atau kita perlu bertindak sedemikian rupa sehingga keintiman yang kita sudah miliki itu, kesadaran akan keintiman yang kita sudah miliki itu dapat semakin hari semakin terbangun, semakin bertumbuh, dan kita dapat semakin menikmati apa yang sudah kita miliki di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, agar kesadaran ini dapat terbangun, dibutuhkan komunikasi yang hidup dengan Allah Bapa kita. Beberapa orang mungkin akan langsung berkata, berarti harus banyak doa kan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak sedang berbicara mengenai doa. Saya berbicara mengenai hubungan, mengenai interaksi, mengenai komunikasi yang natural, spontaneous, yang hidup, yang dinamis dengan Tuhan. Saya berbicara mengenai secara praktis bercakap-cakap atau berbicara dengan Tuhan di sepanjang hari, entah kita sedang ada di mana pada saat itu atau apa kegiatan yang sedang kita jalani saat itu, kita bercakap-cakap sebagaimana layaknya kita bercakap dengan sahabat atau anggota keluarga yang sedang bersama dengan kita pada suatu saat itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti ketika kita berjalan dengan seorang sahabat atau anggota keluarga kita ngobrol, kita bicara, kita berinteraksi. Demikian juga kita dapat berbicara dan berinteraksi, berkomunikasi secara hidup, secara dinamis dengan Tuhan dimanapun kita berada. Kita tidak membatasi komunikasi kita dengan teman atau sahabat atau anggota keluarga kita hanya di satu tempat atau satu saat tertentu. Dimanapun kita sedang berjalan bersama dengan mereka, kita berbincang secara spontan, secara dinamis, mengalir, kita bercakap-cakap, tidak ada pembatasan. Oh, ini jamnya untuk bercakap-cakap, ini tempatnya untuk bercakap-cakap. Kalau mau bercakap-cakap hanya bisa di tempat ini dan di saat ini, lamanya setengah jam, setelah itu saya tidak bercakap-cakap lagi dengan kamu. Tidak, kita menjalin suatu hubungan yang berjalan secara spontan, berjalan secara dinamis, suatu komunikasi, suatu interaksi yang hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada protokol, tidak ada aturan yang secara khusus mengatur komunikasi kita selain daripada norma kesopanan. Firman Tuhan berkata di dalam Matius pasal 28 ayat 20, "Dan ketahuilah," kata Yesus, "aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Tuhan berkata, aku menyertai kamu senantiasa. Senantiasa, artinya terus dan terus dan terus. Sampai kapan? Sampai akhir zaman. Wow, ini berarti kita mempunyai seorang sahabat yang selalu ada bersama dengan kita, selalu bersama kita. Melakukan kegiatan apapun juga dia ada bersama kita. Raja Daud pernah berkata, bahwa bahkan di lembah kekelaman sekalipun dia ada bersama kita. Mazmur 23 ayat 4 mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Dalam lembah kekelaman, di tempat di mana segala sesuatu kelihatannya buruk dan tidak berjalan mungkin sebagaimana yang kita harapkan, dia beserta kita. Dia berjalan bersama kita sebagai sahabat yang selalu menyertai kita, yang tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang kelima, firman-Nya berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dia sahabat yang selalu ada bersama dengan kita. Bayangkan sahabat yang Anda punyai di dunia ini berjalan bersama Anda, selalu bersama dengan Anda, menyertai Anda. Tuhan lebih daripada itu. Ketika kita ada di satu tempat,
Dia ada bersama dengan kita. Kita ada di tempat yang lain, Dia ada bersama dengan kita. Dia selalu menyertai kita. Seorang sahabat di dunia ini tidak selalu bisa ada bersama kita, tapi Tuhan selalu bersama kita. Tidak sekali-kali meninggalkan, tidak sekali-kali membiarkan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Dia selalu menyertai sampai akhir zaman. Ini bicara bahwa kita dapat berinteraksi dengan Dia, berbincang-bincang, bercakap-cakap, berkomunikasi dengan Dia dimanapun kita berada, situasi apapun, keadaan apapun, sebab Dia menyertai kita senantiasa. Mungkin ada yang merasa ini adalah suatu keanehan. Akan tetapi, jika kita merenungkan bahwa kita ini dicipta sesuai gambar dan rupa Tuhan, maka tentulah bukan suatu kebetulan bahwa kita biasa berkomunikasi, bercakap-cakap atau berinteraksi dengan teman atau sahabat atau anggota keluarga kita yang sedang berjalan bersama dengan kita. Bukan sebuah kebetulan kita seperti itu. Kebiasaan itu kita dapatkan dari Tuhan. Sebab kita diciptakan menurut gambar dan rupanya. Jika kita bercakap-cakap dengan sesama kita, yang bersama kita, dengan bebas, terbuka, dengan spontan, dengan dinamis, dengan akrab, bukankah adalah wajar saja jika kita juga bercakap-cakap berkomunikasi dengan Tuhan seperti itu? Dia selalu menyertai kita, Dia selalu bersama dengan kita. Dia sahabat yang lebih dekat daripada seorang saudara, kata firman Tuhan. Hubungan semacam ini pertama kali ditunjukkan firman Tuhan dalam kitab Kejadian. Dikatakan oleh firman Tuhan dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-8 sampai 12. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang kau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat-ayat firman Tuhan di kitab Kejadian ini, kita dapat memperhatikan bahwa ketika Allah berbicara, manusia menjawab. Ada perbincangan, ada komunikasi, ada percakapan. Dan ketika Allah berbicara, manusia menjawab, manusia berinteraksi, berkomunikasi, tidak dalam bentuk khusus, tidak dalam bentuk spesial, dalam doa, tapi perbincangan yang biasa yang terjadi di tempat dan waktu di mana manusia itu sedang berada pada saat itu. Kalau kita perhatikan juga, komunikasi itu tidak putus karena Adam telah jatuh dalam dosa. Adam setelah jatuh dalam dosa masih bercakap-cakap dengan Tuhan. Ini menunjukkan terlebih lagi kita yang hari ini telah ditebus oleh curahan darah Yesus, telah diperdamaikan dengan Allah. Kita memiliki hubungan yang membuka pintu untuk kita berkomunikasi secara hidup, dinamis dengan Tuhan, secara bebas, secara akrab dengan Tuhan, layaknya sahabat yang berjalan bersama. Kita bebas untuk berkomunikasi karena darah Yesus telah menebus kita dari segala dosa. Kita sekarang oleh darah Yesus memiliki hubungan yang telah dipulihkan dengan Allah. Jalur komunikasi kita dengan Tuhan terbuka lebar oleh darah Yesus. Kita dapat bercakap-cakap seperti awalnya manusia pertama yang diciptakan Tuhan itu bercakap-cakap dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hal kedua yang juga dapat kita lihat dari ayat-ayat dalam Kejadian 3 itu adalah bahwa adalah hal yang biasa untuk manusia bercakap-cakap atau berbicara dengan Tuhan di luar setting doa. Atau dengan kata lain, tidak secara khusus sedang melakukan kegiatan rohani yang bernama doa. Kita lihat bahwa Tuhan bicara dan manusia menjawab, dan kemudian Tuhan bicara, manusia bicara. Bebas sekali. Dikatakan dalam firman Tuhan juga tadi bahwa Tuhan berjalan-jalan di Taman Eden pada waktu hari sejuk, dan begitu manusia mendengar bunyi langkah Tuhan, manusia itu langsung bersembunyi. Berarti manusia tahu kebiasaan Tuhan. Manusia tahu apa yang Tuhan biasa lakukan. Dan ketika Tuhan berjalan-jalan di hari yang sejuk, manusia tahu apa yang kemudian akan terjadi. Yaitu bahwa Tuhan akan mengajak manusia bercakap-cakap. Itu sebabnya karena manusia baru jatuh dalam dosa,
dia takut untuk berjumpa dengan Tuhan, dia langsung bersembunyi. Manusia langsung bersembunyi. Ini menunjukkan bahwa manusia itu tahu apa yang akan terjadi ketika Tuhan berjalan-jalan di hari yang sejuk. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mereka biasa berkomunikasi dengan Tuhan. Mereka biasa berinteraksi dengan Tuhan. Mereka biasa secara akrab bercakap-cakap, berkomunikasi. Tidak dalam sebuah setting yang khusus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Adam berbicara, menjawab Tuhan, tidak secara khusus menggunakan bahasa yang tinggi dan canggih. Dia bercakap-cakap dengan bahasa sehari-hari, menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Alkitab dibuka di kitab Kejadian dengan penyingkapan ini, bahwa sejak awal manusia diciptakan, Tuhan telah menciptakan manusia dengan kemampuan yang ditempatkan Tuhan di dalam diri manusia untuk berinteraksi dengan Tuhan, untuk memiliki hubungan yang dinamis, hubungan yang hidup, hubungan yang akrab, hubungan yang terbuka, hubungan yang bersahabat, hubungan yang intim dengan Tuhan. Bukan hubungan yang ritualistik, bukan hubungan yang agamawi, tapi hubungan yang begitu dekat, hubungan yang begitu hidup dengan Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini menggambarkan apa yang Tuhan sungguh-sungguh rindukan dalam hubungan kita dengan Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini menunjukkan bahwa komunikasi dengan Tuhan bukanlah hal yang rumit, melainkan hal yang sangat sederhana dan sangat mudah. Tuhan memang merancangnya demikian. Kita tidak melihat firman Tuhan menunjukkan ritual khusus sebelum Adam berbicara dengan Tuhan. Sangat sederhana, sangat mudah, berbincang-bincang seperti antara sahabat yang sedang berjalan bersama. Itu saja. Firman Tuhan menunjukkan hal serupa dalam peristiwa lain. Dalam Nehemia pasal 2 ayat 1-5 dikatakan demikian. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artahsasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih, yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit? Tentu engkau sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Wajar ya. Dia sedang bertugas, seharusnya dia tidak menunjukkan wajah yang muram. Tapi Nehemia menunjukkan wajah yang muram. Dan raja bertanya, Nehemia menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, ayat 3. Hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Tuhan semesta alam. Kemudian jawabku kepada raja. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Nehemia berkata, kemudian aku berdoa kepada Tuhan semesta alam. Ini di tengah percakapan dia dengan raja. Raja baru bertanya, dia harus memberi jawaban yang dapat diterima oleh raja. Di antara pertanyaan dan jawaban dikatakan Nehemia berdoa kepada Allah semesta alam. Kemudian jawabku kepada raja, ayat 5. Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita diperlihatkan oleh firman Tuhan bahwa ketika dalam suatu kesempatan Nehemia sebagai juru minuman bertugas, raja melihat mukanya muram, menanyakan keadaannya, Nehemia menceritakan mengapa mukanya muram, dan kemudian raja bertanya apa yang Nehemia inginkan. Sepersekian detik adalah pertanyaan dengan jawaban yang perlu Nehemia berikan yang dapat diterima oleh raja. Nehemia berdoa. Dikatakan Nehemia berdoa kepada Tuhan semesta alam. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, doa seperti apa yang bisa dinaikkan begitu cepat? Apa nggak ada pembukaan penutupannya atau bagaimana dia begitu cepat sepersekian detik? Maka aku berdoa kepada Allah semesta alam, kata firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini menunjukkan bahwa doa Nehemia pasti bukan doa yang penuh dengan kata-kata yang canggih, yang rohani, yang banyak preambul, pembukaannya dan sebagainya. Pastilah ini sesuatu yang sangat sederhana, seperti orang yang sedang bicara minta tolong kepada temannya. Tolong saya, tolong. Singkat, jelas.
Dan firman Tuhan kalau Anda baca kemudian menunjukkan bahwa Tuhan menjawab doa Nehemia. Sepersekian detik Nehemia bicara kepada Tuhan, Tuhan tolong. Mungkin sederhana begitu saja, Tuhan tolong, saya nggak tahu nih mau jawab apa. Di dalam hati Nehemia bicara kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan jawabannya kepada Nehemia. Nehemia mengucapkan jawaban itu, dan Raja bisa menerimanya. Dan ayat-ayat selanjutnya menceritakan bagaimana ketika Raja menerima perkataan Nehemia itu, Raja juga membantu Nehemia, memberi izin kepada Nehemia untuk Nehemia melakukan apa yang dia mau lakukan untuk Israel, untuk negerinya. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kita bisa melihat bahwa hubungan dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan, tidak seharusnya menjadi hal yang rumit, yang sulit, yang berat, yang membuat kita mendengarnya saja sudah takut, apalagi mau melakukannya. Dan itulah kerinduan hati Tuhan, yaitu bahwa tiap kita anak-anaknya menikmati hubungan dengan Dia yang akrab, yang intim, yang dinamis, yang tidak dipenuhi dengan ritual macam-macam, tapi sebuah hubungan yang hidup, yang hangat, yang penuh dengan keintiman, persahabatan. Kita menikmati keakraban dengan Dia. Tentu adalah sangat baik jika Anda mempunyai waktu khusus dengan Tuhan. Sangat baik. Tetapi membatasi kontak kita dengan Tuhan hanya pada waktu-waktu khusus seperti itu bukanlah apa yang Tuhan inginkan. Tuhan tidak ingin komunikasi, kontak kita dengan Dia terbatas hanya di tempat dan waktu khusus. Baik, bagus sekali Anda punya waktu khusus dengan Tuhan, tapi Tuhan mau komunikasi, hubungan kita, interaksi kita dengan Dia itu seperti kita sedang berjalan dengan sahabat kita. Nah, sesungguhnya Dia adalah sahabat yang lebih dekat daripada saudara. Dia adalah sahabat yang tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Dia adalah sahabat yang selalu menyertai kita. Bahkan sampai akhir zaman Dia akan senantiasa menyertai kita. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, Dia merindukan komunikasi yang hidup dengan kita. Interaksi yang dinamis, yang hangat, yang akrab, dan yang tidak terbatas atau dibatasi oleh ritual-ritual atau aturan-aturan khusus. Dia menempatkan tempat kediamannya di dalam kita. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 3 ayat 16, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Tuhan menempatkan tempat kediamannya di dalam kita. Dan Dia menyertai kita senantiasa. Tentu karena Dia rindu berinteraksi dengan kita. Dia rindu dalam hal apapun, dimanapun, dalam keadaan apapun, kita dapat berkomunikasi dengan Dia. Kita dapat menikmati keintiman yang Yesus Kristus sudah bayar lunas untuk kita lewat curahan darahnya. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, adalah agama yang menjadikan hubungan dengan Tuhan sesuatu yang agamawi, penuh aturan, penuh ritual. Tetapi Tuhan merindukan suatu relasi yang akrab, yang hidup, yang dinamis. Ini berarti Tuhan merancang komunikasi dengan Dia sebagai sesuatu yang sangat mudah dan sederhana. Bukan rumit dan tidak agamawi. Seperti kita berbincang dengan sahabat, dengan teman, dengan anggota keluarga saja layaknya. Percakapan spontan, tidak agamawi. Sebab kita berkomunikasi seperti itu sehari-hari dan kita ini diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupanya. Jadi, dalam menjalani hari-hari kita, dari waktu ke waktu, di sana-sini, kita dapat bercakap-cakap dengan Tuhan dan melibatkan Dia dalam segala kegiatan yang kita jalani. Firman Tuhan menunjukkan hal ini. Dan contohnya, misalnya, banyak kejadian di mana kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Dalam perjalanan kita dapat berkata dalam hati kita kepada Tuhan, terima kasih Bapa, karena Engkau sedang menyertai aku dalam perjalanan ini untuk menjadikan perjalananku berhasil. Atau ketika kita sedang kesepian, kita dapat berkata, Bapa, terima kasih karena Engkau menyertai aku bahkan sampai akhir zaman. Aku tidak sendirian sebab Engkau ada di sini bersamaku. Ketika kita sedang kewalahan atau membutuhkan pertolongan atau tuntunan, kita dapat berkata kepada Tuhan, Bapa, terima kasih karena aku punya Engkau yang selalu menemani aku. Aku terima suplai supranaturalmu. Aku terima pertolonganmu. Aku terima tuntunan ilahimu menghadapi situasi yang sulit yang sedang kuhadapi. Ketika kita dalam kelemahan, kita dapat berkata kepada Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau sedang bekerja atas tubuhku. Kuasa bilur-bilur Yesus berlaku atas tubuhku dan Engkau
sedang memperbaiki dan memulihkan tubuhku. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, kalau kita berjalan seperti itu, berkomunikasi dengan sederhana seperti itu dengan Tuhan tanpa kita sadari, dalam percakapan-percakapan sederhana ini dengan Tuhan, iman kita menjadi aktif. Dan semakin kita membiasakan untuk berkomunikasi dengan Tuhan dalam perjalanan hidup kita hari demi hari, di sepanjang hari, semakin kesadaran kita akan kehadiran dan penyertaan Tuhan bertumbuh. Semakin kesadaran kita, our consciousness akan kehadiran Tuhan bertumbuh, semakin kita menikmati secara nyata kedekatan dan keintiman yang telah kita miliki karena Yesus Kristus telah menyediakan itu bagi kita lewat curahan darahnya. Mari mendekat kepada Tuhan. Mari bangun kesadaran kita akan kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan yang senantiasa itu atas kita. It's so simple. So simple. Saya berdoa kita tidak menganggap sepele hal yang sangat sederhana ini dan mengesampingkannya. Yesus Kristus telah membuka jalan yang hidup dan yang baru, yang telah Dia lakukan lewat curahan darahnya untuk kita menikmati keintiman dengan Bapa. Terakhir, dalam Ibrani pasal 10 ayat 19-20 dikatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dalam bahasa Inggris, kata-kata yang hidup dan yang baru adalah new and living way. Atau dalam terjemahan bahasa Inggris lain, dikatakan new and living way. Yang artinya secara harafiah, and living way, jalan yang baru dan yang menghidupkan. Dengan kata lain, firman Tuhan menunjukkan, semakin kita mendekat kepada Tuhan, semakin kita secara sederhana berkomunikasi, kontak dengan Tuhan, dalam kehangatan, keakraban, sederhana, simple, berbincang dengan Dia, semakin kita membiasakan diri berkomunikasi dengan Dia secara sederhana, semakin kita akan dihidupkan. Semakin kita berinteraksi dengan Tuhan, semakin kuasa kehidupannya menghidupkan kita. Sehingga baik kesehatan kita, keuangan kita, rumah tangga kita, semua akan semakin dihidupkan oleh Tuhan. Semakin dihidupkan oleh kuasa kehidupan yang mengalir dari Dia. Semakin hidup, semakin sehat, semakin berkelimpahan. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, karena apa yang Yesus Kristus telah kerjakan bagi kita di kayu salib. Karena curahan darahnya, karena penebusannya sempurna. Maka sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus. Engkau telah ditebus, harganya telah dibayar lunas. Oleh sebab itu semua kutuk tidak berlaku lagi dalam hidupmu, yang ada hanyalah berkat Tuhan. Tercurah berlimpah-limpah memberkati engkau dalam segala hal. Oleh berkat Tuhan itu engkau naik terus tidak turun. Kau jadi kepala bukan ekor. Apa yang tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Dan dengan panjang umur Tuhan mengenyangkan engkau. Dan Tuhan memperlihatkan kepadamu keselamatan daripadanya. Umurmu minimal 120 tahun dan dipenuhi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan. Dalam nama Yesus.